Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Yuli. Pada pelajaran PPKN hari ini, Bu Yuli akan menjelaskan secara keseluruhan yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu dari sila 1 sampai sila kelima, yang mana dulu juga sudah pernah kalian catat. Ini Bu Yuli hanya menambahkan saja. Nilai dasar dalam sila pertama yaitu keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan agama, mengakui dan memberikan kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, dan seterusnya. Kemudian nilai dasar dalam sila kedua yaitu kesadaran berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hati nurani, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, dan seterusnya. Nilai dasar dalam sila ketiga yaitu menghormati perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama atau bergotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan seterusnya. Kemudian nilai dalam sila keempat, rakyat Indonesia memegang kedaulatan, kemudian demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial, kemudian musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan bersama, dan juga melaksanakan keputusan bersama. Nilai dasar dalam sila kelima, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kerjasama untuk mendapatkan keadilan, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di PPT ini. Sekarang Bu Yuli akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, di mana minggu-minggu kemarin kalian sudah tahu tentang pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan itu ada koordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kalau pemisahan kekuasaan ini adalah berdiri sendiri-sendiri antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, Indonesia menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Apa pengertian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Dan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu ke samping, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu ke atas dan ke bawah, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal yaitu kekuasaan pemerintah pusat, kemudian kekuasaan pemerintah provinsi, kekuasaan pemerintah kabupaten, dan kekuasaan pemerintah kota. Sedangkan horizontal itu adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter.
Bukti bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan di Indonesia, yang mana minggu kemarin kalian sudah menganalisa tentang skema atau bagan pembagian kekuasaan ini. Di situ tertulis antara Presiden dan DPR. Ini menggambarkan kerjasama antara Presiden dan DPR dalam hal membuat undang-undang atau dalam hal APBN. Ini ada kerjasama di mana Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Kemudian ada lagi antara Presiden dan Mahkamah Agung, di mana Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif ada kerjasama di dalam hal Presiden memberikan grasi. Grasi itu adalah pengurangan hukuman bagi narapidana. Jadi di saat Presiden memberikan grasi harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Jadi ada koordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kemudian demikian juga di dalam pemberian amnesti oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Kemudian di dalam laporan keuangan negara, ini BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan ini melaporkan pertanggungjawabannya atau tugasnya kepada DPR. BPK ini sebagai lembaga eksaminatif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari lembaga-lembaga negara, dan sekarang Bu Yuli akan menerangkan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara? Nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Kemudian penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Apa itu etika? Etika merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Etika membahas cara dan alasan kita mengikuti ajaran moral tertentu. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan terjerumus dalam praktek korupsi. Adapun rakyat yang beretika akan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Nah, demikian tadi penjelasan dari bab 1 secara keseluruhan, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan sekian, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.